آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أيها الأحباب والمستمعين والmustami'at rahimakumullah. Kita mulai pertemuan pada malam hari ini dengan pembacaan Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dari kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keluarga kita semua tanpa terkecuali diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ala hadiniyah ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan hadis ke-19 dari bab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Syaql bin Humaid, lan diriwayataken saking sahabat Syaql bin Humaidin kang dadi putra lanangi Humaid radhiyallahu anhum, mugi ridhani sapa Allah anhu saking Syaql bin Humaid. Qala ngendika sapa Syaql bin Humaid ing pangandikan, qultu ya Rasulullah, qultu ucap sapa ingsun, ya Rasulullah, he utusane Allah, alimni sampeyan kula aturi mulang Pak nih tumateng kula doaan ing setunggal doa, ajarilah kami ya Allah ya Rasulullah dengan sebuah doa. Qala kang maca sapa, qala ngendika sapa Nabi ing pangandikan, kul ucapkanlah doa, bacalah doa ini. Bagaimana doanya? Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Allahumma du Allah, inni saduhun ingsun iku a'udzu nuwun reksa sapa ingsun bika dhateng panjenengan min syarri sam'i, saking eleke pengrunguan ingsun. Lindungilah kami ya Allah daripada pendengaran yang jelek. Artinya aibian asma'a kalam zur, contohnya mendengarkan bahasa atau ucapan yang tidak benar. Mohon perlindungan ya Allah dari eleke pengrunguan atau eleke pengrunguan ingsun. Au bi alla asma bihi haqqan, atau saya mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari tidak mendengarkan perkara hak. Yang mana ini kan mohon perlindungan kepada Allah. Wa min syarri basari,
saking eleke peninggal ingsun. Bi an anzura ila muharramin, contone kaya dene yang ningali sapa ingsun ila muharramin maring perkara kang den haramaken. Mohon perlindungan ya Allah dari penglihatan jelekku, artinya minta perlindungan untuk dilindungi untuk melihat hal-hal yang dilarang oleh agama. Wa min syarri lisani, lan nuwun perlindungan min syarri lisani saking eleke lisan ingsun. Bi an atakallama fi ma la ya'ni, contohnya mohon perlindungan daripada ucapan yang tidak ada gunanya. Jadi mohon perlindungan kepada Allah dari ucapan-ucapan lisan yang kurang benar. Wa min syarri qalbi, lan nuwun perlindungan min syarri qalbi saking eleke ati ingsun. Bi an usghilahu atau asghalahu atau usghilahu, tundini kaya tundini nyibukaken ing lisan bi ghairillah kelawan saliyane Allah. Mohon perlindungan terhadap Allah terhadap jeleknya hati. Bagaimana yang maksud hati yang jelek? Sibuk mikiri urusan selain hal yang berkaitan dengan Allah. Wa min syarri maniyyi, lan saking eleke pengarep ingsun atau keinginan ingsun. Itu aturan Nabi, doa mohon perlindungan dari semua yang dibaca tadi. Artinya mohon perlindungan dari pendengaran yang jelek, dalam artian mendengarkan yang jelek seperti ada orang ngerasan-rasan, ikut nimbrung. Nah, itu mohon perlindungan untuk dijauhkan dari itu, dan minta perlindungan dari penglihatan yang jelek. Mohon perlindungan dari lisan yang jelek. Wa min syarri qalbi, ati, keinginan. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud. Pasal ayat. Wa Anasin radhiyallahu an, diriwayatkan saking sahabat Anas radhiyallahu anhu, mugi ngridho sapa Allah anhu saking Anas. Anan nabiyya ingsun Nabi Muhammad, katanya sahabat Anas, kana ono sapa nabi iku yaqulu maca sapa nabi ing wacanan Allahumma inni a'udzubika minal barasi. Allahumma di Allah ini sedur ingsun iku a'udzu naksa sapa ingsun bika dateng panjenengan minal barasi saking penyakit belang. Baros ini diartikan lepra atau kusta. Wal jununi, lanu naksa saking junun edan. Wal judamilan penyakit judam dan baros ini ada yang mengartikan sama. Usai'il asqami, lanu naksa terhadap piro-piro penyakit. Mohon perlindungan dari penyakit yang nemen. Sekarang ini banyak penyakit macam-macam, Pak. Zaman dulu itu nggak ada penyakit itu, tapi sekarang muncul penyakit-penyakit itu. Mohon perlindungan dari itu. Ini tinggal sedikit. Wa an Nabi Hurairah, dan diriwayatkan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mugi ngridho sapa Allah saking Abi Hurairah. Qala ngandika sapa Abu Hurairah ing pangandika, kana Rasulullah ana sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, maca sapa Nabi setiap kali setelah sholat baca Allahumma inni a'udzubika minal ju'i. Ya Allah, Allahumma du Allah ini sedur ingsun iku a'udzu naksa sapa ingsun bika saking panjenengan minal ju'i saking luwe al mufritil mani minal hudur. Mohon perlindungan dari lapar yang sekiranya menghalangi seseorang untuk hadir, artinya untuk mendatangi sesuatu, atau hadir hadratullah, hadir kepada artinya hadratullah, tidak khusyuk. Karena memang sekarang Bapak Ibu kalau sudah lapar, kebanyakan orang itu nggak bisa khusyuk sholat. Kalau orang
dulu saat lapar semakin khusyuk kepada Allah, tapi orang-orang sekarang tidak semua sih, tapi kebanyakan kalau sudah lapar itu kegiatan-kegiatan yang lain biasanya sudah rotok males. Mohon perlindungan dari rasa lapar yang bagaimana? Ay al-mufrid al-mani minal huduri, yang dapat melalaikan, biasa menghalang terhadap untuk hadir kepada hadratullah atau hadir dalam satu kegiatan secara keagamaan. Bisa malas, bisa jadi malas untuk hadrah kepada Allah. Fa innahu bi'sal doji, fa innahu sedulun itu bi'sal doji, saele-ele nggon turu, walladzi yanamu maka konco turu, saele-ele itu karena ju itu adalah saele-ele konco turu ai al-madaji walladzi yanamu maka fi firasin, yang tidur bersama kamu dalam satu lemi atau tempat. Wa a'udzu nafsa sapa ingsun bikabang ing panjenengan minal khianati, saking khianat. Khianat itu ai min fi amanatil khalqi awil khaliqi. Khianat tentang amanahnya makhluk dan amanahnya Allah. Kalau amanahnya makhluk ini bisa jadi hal-hal yang sifatnya kebutuhan sehari-hari atau tugas-tugas yang diamanahkan oleh Allah, itu namanya amanah dari manusia. Tapi kalau amanah dari Allah, bisa kewajiban-kewajiban itu amanah. Tidak amanah berarti tidak bisa melakukan. Fa innaha bi'sal bitana, karena sedune khianat iku saele-ele is bitana, sifat kang nyebabaken buruk atau ele menungso. Karena orang yang sudah kalau dititipi jabatan dari Allah, berarti dititipi tanggung jawab, kewajiban, perintah dari agama, itu berarti amanat dari Allah. Kalau amanat dari manusia bisa titipan yang sifatnya primer atau kebutuhan sehari-hari. Mohon perlindungan dari bagaimanapun, karena yang namanya amanah pasti dituntut oleh Allah untuk memenuhi, dan apabila berkhianat di hadapan Allah nanti akan dituntut tentang amanah yang pernah dititipkan kepada kita. Wa an Ali, lan diriwayatkan saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Ali anna muqataban ja'ahu, seduhune budak mukatab, ja'ahu taqqa sapa mukatab hu ing Ali. Sampai semerat budak Pak ya. Budak itu pada zaman perbudakan, pada zaman Nabi, manusia itu dijual belikan layaknya hewan. Ada tawanan perang, nggak bisa pulang ke kampungnya, ditangkap, ditahan dan dijadikan budak. Dan budak itu sama dengan hewan. Bahwa saya punya budak, budak itu suruh kerja, hasilnya diambil saya, bukan diambil budak itu. Suruh muli, hasilnya diambil saya, diambil tuannya atau sayyidnya. Hanya perbudakan semacam itu sudah dibebaskan. Sekarang tidak ada namanya budak atau perbudakan. Lah budak mukatab ini begini, umpama saya punya budak, budak ini ingin merdeka layaknya manusia biasa. Bos atau sayyidnya bilang, awakmu bayar 50 juta nang aku. Contoh, kalau sampai bayar 50 juta ke saya, maka kamu akan menjadi orang yang bebas dan merdeka. Oke, siap. Budak dari seorang itu siap mencicil setiap bulan atau setiap minggu atau terserah, tergantung perjanjian. Menyicil, nyicil, lunas, maka dia menjadi merdeka. Itu namanya budak mukatab. Budak ini ada budak umi walad, budak ibu are-are. Nah, umpamanya saya punya budak, maka budak ini dengan sejak transaksi jual beli budak
maka budak ini bisa dikumpuli turu. Dalam artian bisa kumpul turu layaknya suami istri, tidak usah akad nikah, cukup ketika pertama jual beli, saya beli budakmu seharga sekian, oke saya terima dan bayar. Maka orang perempuan ini, budak ini bisa dikumpuli turu sebagaimana suami istri, tidak usah akad nikah. Lah umpama ternyata setelah dikumpuli turu budak ini hamil, setelah hamil melahirkan anak, maka anaknya namanya budak yang separuh-separuh, separuh dari bapak merdeka, separuh dari ibunya yang budak. Dan budak hasil dari orang normal, orang merdeka dengan orang budak ini, nanti anaknya bisa merdeka kalau ibunya sudah meninggal. Nah kalau budak suruh nyicil agar supaya dia bisa lunas dengan target yang ditentukan, 25 juta, awakmu bayar 25 juta, kalau sudah lunas awakmu akan menjadi orang merdeka, bukan budak lagi. Ya nyicil sekian-sekian, itu namanya budak mukatab. Sekarang sudah gak ada budaknya. Anna mukataban seturunnya budak mukatab. Ja'a teko sama mukatab mu'ing Sayyidina Ali, karena dirinya punya tanggungan, punya hutang, suruh nyicil ke bosnya. Kalau sudah lunas, maka kamu akan bebas menjadi orang merdeka. Udah nyicil sambil kerja di rumah bos itu selama tidak lunas, sambil nyicil entah dari mana uangnya. Setelah lunas maka dia menjadi merdeka, karena dia ingin bebas, ingin merdeka dan punya hutang pada sayyidnya, pada bosnya. Dia laporan kepada Sayyidina Ali, ya Sayyidina Ali, anna mukataban yaja'ahu, seorang budak mukatab datang kepada Sayyidina Ali, faqala, maqamatur budak mukatab kumang, ya Sayyidina Ali, inni ajistu, setuju ingsun iku ajistu ku apes sapa ingsun, ang kitabati saking cicilan ingsun. Sayyidina Ali, saya ini gak iso nyicil, saya ingin merdeka, gak punya uang. Fa'ini, maka tolonglah aku wahai Sayyidina Ali, sampean kasih amal-amalan sekiranya hutang saya bebas. Wah ini kalau bicara masalah hutang Pak ya, ini semangat, karena katanya hidup tanpa hutang tidak semangat. Tapi udah oke-oke. Kalau banyak bisa semampu, terlalu banyak utang sulit untuk menyicil, melunasi. Ini seorang budak yang punya tanggungan untuk dilunasi agar supaya dia menjadi orang yang merdeka. Datang pas Sayyidina Ali, ya Sayyidina Ali, saya lemah, saya apes, saya nggak mampu kitabati untuk melunasi hutangku, dalam artian memerdekakan aku sendiri dengan nyicil sesuai dengan perjanjian dengan tuan saya. Fa'inni, tolonglah aku. Datang ke Sayyidina Ali, mungkin ini sudah Sayyidina Ali Rasulullah sudah nggak ada. Qala, Sayyidina Ali nyembadani menjawab, ala u'allimuka kalimatin allamanihinna Rasulullah, maukah kamu saya ajari bacaan yang pernah dibaca, yang pernah diajarkan kepada saya oleh Sayyidina Ali dan oleh Rasulullah? Kata Sayyidina Ali, gelem tak awakmu, tak kayak wacanan, tak kayak amal-amalan. Dan amal-amal itu pernah diberi oleh Rasulullah, walaupun Rasulullah nggak ada. Gelem tak awakmu, tak kayak wacanan, sekiranya utang lunas. Ini bacaan yang pernah diajar oleh Rasulullah kepadaku. Katanya budak mukatab, yo kegelemen ya. Kata Sayyidina Ali, "Lau kana 'alaika mislu jabalin dainan." Lau kana kok lamun ono 'alaika iku tetep ngatas ingsun mislu jabalin apa sepadan utawi sepadane gunung dainan rupa utang. Le awakmu punya hutang segunung, addahullah moko nglunasi hu ing dain sapa Allah angka saking sira. Wacanan yang diberi Rasulullah ini kalau sampean baca, walaupun hutangmu sak gunung akan terlunasi. Katanya budak mengatakan, wah iki tepak iki.
Mau tiga euro tak waca, setelah saya baca biar hutang saya lunas. Jadi kalau Bapak Ibu, nah ini bukan amalan dari saya, Bu. Di kitab ini Sayyidina Ali didatangi oleh seorang budak mukatab. Sayyidina Ali, saya nggak bisa melunasi cicilan mukatabku agar saya menjadi orang yang bebas dan merdeka. Ajarilah aku, wahai Sayyidina Ali, tentang hal ini agar supaya terselesaikan. Sayyidina Ali mengatakan, "Kelem tahu mau tak kayak amalan-amalan sing tahu tiga Rasulullah." Mau, kata dia. Andai kata Sayyidina Ali, andai kata kamu punya hutang segunung, lau kana alaika mislu jabalin dainan addahu Allah alaika, maka Allah akan melunasi hutang itu dari dirimu. Sayyidina budak mukatab ya kelem. Kul, bacalah. Nah, ini Bapak Ibu ya, sampai kalau punya hutang, sampai baca sing rutin ikhtiar usaha berdoa kepada Allah. Kalau dibaca doa ini, insya Allah hutangnya lunas, syaratnya kerja. Kalau udah kerja bisa lunas ya sulit. Tapi ya usaha ya berdoa, berjuang dan berdoa. Apa bacaannya yang Nabi Sayyidina Ali yang diberikan oleh Nabi? Ini nih. Bisa hafal enggak ya? Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Sampai baca ini. Hadis Nabi. Bukan dari saya, dari kitab ini. Saya ulangi. Wah, iki gak hafal. Apa tak tuntun aja Pak ya? Monggo. Saya tuntun sampean tirok nongge. Allahumma kfini. Satu. Bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Sampean baca, kalau bisa berulang-ulang. Insyaallah hutangnya lunas. Gini habis. Saya bawa tulisan, Pak. Sampean bagi. Ini bukan amal-amalan dari saya. Tapi ini hadis ini sudah saya ketik tadi. Nah, ini dibagi, Pak. Ini bukan amal-amalan, Pak. Ini lah. Allahumma qini bihalalika an haramika wa aghnini fadlika amman siwaka. Sampean baca, ya berulang-ulang, jangan sepisan satu tok sing akeh. Insyaallah hutangnya terlunaskan. Monggo dibagi. Ini bukan sponsor, Pak. Satu-satu, Pak, kamu. Ini hadis Nabi. Sayyidina Ali pernah diajari oleh Rasulullah tentang doa untuk melunasi hutang. Yang sing kersa monggo. Masih banyak. Ibu barangkali, Ibu. Amin. Itu dari mana? Dari kitab Riyadhus Shalihin. Dari kitab Riyadhus Shalihin, betul. Ada konsep Sayyidina Ali pernah diajari doa untuk melunasi hutang, diajarkan pada Sayyidina Ali. Oleh Sayyidina Ali diberikan pada budak mukatab yang hutangnya kawete, buahnya nggak bisa melunasi. Maka diajari oleh Sayyidina Ali di mana doa itu pernah diberi oleh Nabi Muhammad SAW agar supaya hutangnya lunas. Utangi oleh ojo pisan tok, Pak, diulang-ulang. Selipkan dari rangkaian doa panjenengan. Doanya banyak. Doanya panjang, selipkan di antara doa-doa yang kita hafal. Dibaca Allahumma qfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Kalau yang pegang ini ada. Dibaca. Ya sambil kerja, Pak. Nyambut damel ya. Kalau mboten nyambut damel doa, ya Allah lunaskan hutang saya. Ya rodok angil ya bisa, tapi rodok angil. Jadi sambil berusaha untuk mendapatkan rezeki di mana nanti ingin dijadikan untuk melunasi bayar hutang yang telah terikat dengan famili kita, dengan yang lain.
Sayyidina Ali menyatakan lau kana alaika mislu jabalin dainan addahullahu anka, andai kata kamu punya hutang segede gunung, maka dengan baca doa itu addahullahu anka, maka hutangmu akan dilunasi. Cari ini sopo, cari ini kitab. Nah, kitab apa? Kitab Riyadhus Shalihin. Bukan kata saya, Pak. Saya saking tugasnya moco. Jadi saya tidak punya hak untuk memberi dan menyebarkan, tapi ini adalah diambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kumpulan hadis ini insya Allah coba. Saya tidak menuduh panjenengan punya hutang, enggak. Tapi umpama kita punya hutang, ya biar cepat selesai terlunaskan, maka bacalah doa ini. Ya semboyan tadi itu hidup tanpa hutang katanya, kurang semangat katanya. Tapi terlalu banyak kaisok semangat, malah belayu ketemu orangnya, kalau uang minta hutangi belayu lagi juga. Jadi kembali bahwa doa ini selipkan dari rangkaian doa-doa, kan doanya panjang banyak. Selipkan satu di antaranya, Allahumma kfini bihalalik an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Insyaallah terlunaskan, amin Allahumma amin. Umpama panjenengan habis mengawinkan putranya, menikahkan putranya, terus mari aremo katanya orang Madura, wah entek wakeh, utangnya durung nyaur, wah hasil bawoe gak iso nutupi. Wis baca ini sambil kerja, insya Allah terlunaskan. Fatihahnya ya Sayyidina Ali, Rasulullah Sayyidina Ali, Fatihah untuk Sayyidina Ali dan Rasulullah Muhammad SAW dan seterusnya. Baca Allahumma qini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwa. Hadis berikutnya, wa an Imran bin Husain, diriwayatkan dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, mugi-mugi ngridhoi sapa Allah anhuma saking Amr dan Husain. Anna nabiyya ing sedurunge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku allamah ngajari sapa Rasulullah abahu ing bapake Imran, namanya Husainan, ing nyatane Husain. Imran bin Husain diajar oleh Nabi kalimat ini, diajari dua kalimat, yad'u bihima kang dungo sapa Imran atau Rasulullah yang diajarkan kepada Imran bihima kelawan dua kalimat itu diajar oleh Nabi. Husain katanya, Husain itu punya putra namanya Imran. Imran cerita, bapak saya dulu diajar oleh Nabi dua kalimat. Bagaimana? Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Doa ini Bapak Ibu sekali lagi saya sampaikan bahwa doa di akhir-akhir bab ini doa yang pribadi, dalam artian bukan doa untuk memimpin doa, bukan doa dari orang yang mimpin doa seperti mimpin doa tahlil, doa setelah sholat. Karena kalimatnya menggunakan mutakallim semua, menggunakan ini as'aluka, ini semua. Berarti ini adalah doa pribadi. Kalau umpama jenengan gunakan doa ini untuk umum, silahkan berubah yang asalnya ini menjadi enna, ini menjadi inna, as'aluka menjadi nas'aluka. Bisa tapi dirubah dulu. Kalau tidak dirubah, seperti yang sering saya sampaikan, doa pribadi tapi dibaca oleh orang pemimpin doa, hukumnya makruh. Boleh dicoba mawon mungkin ya. Di doa itu sampean coba kok utangnya lah lunas. Misalnya semangat, arek pondok aja Pak. Saya dulu contohnya, kalau kiriman telat, sholat duha aktif, surat muluk, surat waqiah aktif. Karena yang dipandang kiriman telat. Kalau kiriman udah datang, waqiah lupa, kemudian duha lupa. Ya manusiawi, tapi moga artinya ya kita berusaha dan berdoa lah. Sampai daripada datang pada Pak Kiai belum nggak ada utang kuota ya. Sampai suka nih
wacanan ya sekiranya. Nah, ya gak usah ya nang kitab langsung ini. Bukan dari saya, Pak, dari kitab. Wa an Abil Fudail Abbas bin Abdul Muttalib. Dari sahabat Abi Fudail atau Fadl boleh, Al-Abbas Al-Abil Fadl Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, mungkin ridha sama Allah anhu saking Abil Fadl Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Qala ngendika sapa Abil Fadl, qultu matur sapa ingsun, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, alimni syai'an, sampean ajari kula, sampean ajari saya syai'an tentang sesuatu. As'aluhu Allah Ta'ala kang bakal nyuwun sapa ingsun ing syai'an Allah ing Allah Ta'ala. Sampean ajari saya tentang sesuatu yang mana sesuatu itu akan saya jadikan untuk minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka Rasulullah menjawab, sallallahu al-afiyah, salu jalu'u sapa sira kabeh Allah ing Allah al-afiyata ing kesembuhan ing waras. Jadi memang mohon seperti tadi dibuka dengan suratul Fatihah, mudah-mudahan kan ya sehat jasmani, sehat rohani, itu tadi memenuhi perintah Allah, perintah Rasulullah. Salu jalu'u sapa sira kabeh Allah ya Allah jalu'u al-afiyata ing kesehatan melalui tawassul boleh. Bapak Ibu, tawassul ini gambarnya begini, gambarannya saya sedekah ini ke masjid atau kemana panti asuhan, di balik sedekah ini mudah-mudahan sakit saya, penyakit saya sembuh. Itu namanya tawassul. Dimana kalau saudara kita itu tidak setuju dengan adanya tawassul, karena sedekah itu Bapak Ibu bisa tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Hadis Nabi, dawau mardakum bisedekah, obatilah orang-orang sakitmu dengan sedekah. Ada, saya punya teman, sedekahnya mau subuh rutin setiap minggu, setiap pagi subuh, setiap hari. Uang, kadang makanan, kadang kue, rutin pokoknya ke masjid. Orangnya sudah berumur Pak, hampir 50 tahun. Tapi menurut saya, kuat, dimakan, kambing, duren, makan semua. Saya heran, tua nih, kok kabeh dipangan. Nggak ada penyakit Pak. Santan, kan kolesterol, ada asam urat itu ada. Ternyata setelah ditilik, ternyata lihat, itu rutin sedekah subuh. Maka bisa masuk kepada hadis Nabi tadi, dawau mardakum bisedekah, obatilah orang-orang sakitmu dengan sedekah. Penyakit yang menaun, ayatul atibba katanya kita, dokter udah nggak mampu angkat tangan, tapi dengan sedekah insya Allah bisa tadfa'ul bala. Kemudian dawau mardakum bisedekah, hadis Nabi, obatilah orang-orang sakitmu dengan sedekah. Ampuh sedekah ini Pak. Sampean musuhan mbek tanggane, tapi lek sampean sedekahi sampai musuhi sampean itu pasti beres itu. Sedekahlah. Ya sing ngomong harus sedekah juga ya. Kok pandai ngomong wong gak sedekah. Artinya kalau punya musuh sebesar apa wes pokok sedekah apa namanya, permusuhan yang udah sengit lah, sampean sedekah. Satu kali gak mempan, 2 kali, 3 kali saya jamin. Iku berarti aku tok sing musuh dia, iku gak mau seneng aku. Akhirnya lebur menjadi lengket itu. Coba buktikan. Sedekah memang ampuh Bapak Ibu. Bisa mengobati penyakit. Tadfa'ul bala, bisa menolak bala. Sedekah. Banyak lagi keterangan-keterangan tentang fadilahnya sedekah. Cobalah bersedekah. Seperti yang sering saya sampaikan di kesempatan yang sama ini. Lek gak pernah sedekah 5.000, ndak mungkin berani sedekah 10.000. Emang
Kalau tidak pernah latihan sedekah 10.000, tidak mungkin sedekah 50.000. Eman. Tapi kalau sudah biasa 10, satu saat 50.000. Kalau sudah biasa sedekah 50.000, akan gampang sedekah lebih besar. Tak mungkin 5.000 kemudian 100.000. Kepikiran Pak. Sampai bawa lah. Kak punya hutang. Aku kak punya hutang. Pira? Ini sekedarnya 20 aja. Ojo dikei jeneng. Jadi sedekah itu perlu latihan. Dan lagi ampuhnya sedekah itu, dahsyatnya sedekah. Innama yastadilul mu'minu yaumil qiyamati bidilli sadaqatihi. Manusia nanti di padang mahsyar akan berteduh bernaung di bawah sedekahnya. Di mana di padang mahsyar itu panasnya bagaikan matahari, satu jengkal di kepala. Banyak orang yang tidak pandai bersedekah masa hidupnya mendidih otaknya, saking panasnya. Panjenengan yang sedekah, maka Anda sudah punya naungan dari Allah. Seduh. Semakin banyak sedekah panjenengan, semakin indah, semakin enak rasanya naungan itu. Saya ngomong banter-banter gini Pak, bisa agar supaya saya juga pandai bersedekah gitu. Juga sama-sama belajar Pak. Saya juga, kan saya cuma tugas membaca. Tapi dengan cara seperti ini kita bisa memulai. Ketika kita mau bersedekah rodo eman, mosok aku wani hanya pandai nyuruh orang, tapi tidak bisa memulai sendiri. Akhirnya seperti itu. Jadi walaupun saya lantang ngomong sedekahlah, agar supaya saya juga pandai sedekah seperti itu. Bukan saya termasuk orang yang banyak sedekah, tidak, tapi mari kita belajar memulai bersedekah. Laula akhartani ila ajarin qarib wal asaddaqu fa asaddaqu aku minas sholihin. Orang yang sudah meninggal dunia setelah melihat pahalanya sedekah, gede banget. Dia mengatakan, ya Allah hidupkan lagi saya ya Allah. Kalau saya hidup lagi fa asaddaqu, aku akan bersedekah. Kok gitu loh. Pahalanya besar sekali. Saking besarnya pahala sedekah, gimana tidak besar Pak? Coba Bapak Ibu ini jualan mie goreng sak saset gitu. Badi satu seping berapa bisa dapat menjadi 50.000, itu bisa 100. Setelah utuh menjadi 50.000, suruh sedekahkan. Iki oleh kerja setengah hari iki. Kok ujuk-ujuk 50.000 suruh sedekahkan. Hati lapang, tulus ikhlas, sedekah. Apalagi enggak besar pahalanya. Ya latihan. Kalau sampai mikir-mikir, sing ngatine oleh 50 ini untuk jualan setengah hari. Lah ujuk-ujuk amal Pak, amal masjidnya enggak jadi. Eman Pak, eman. Biasa kan? Yakinkanlah bahwa uang ini yang nanti menjadi naungan di hadapan Allah. Kaeman sampean. Ini diberikan kepada orang lain, bukan hilang untuk siapa, tapi sedekah yang kau berikan adalah milik kita sendiri, di hadapan Allah akan kembali. Wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifu. Apa yang kau dermakan, apa yang kau sedekahkan pasti balik dan diganti oleh Allah. Itu ya, yakinlah. Belajar, monggo saran-saran. Saya juga belajar. Kalau saya pulang ke desa itu, ke Sampang katakannya, di pinggir rembang banyak orang amal-amal. Kita naik mobil, orang pinggir jalan ada masjid belum jadi. Singkat-singkat ngeirong itu rada isin Pak. Kalau diberikan 2.000, sing kalau mek ya Allah mudah-mudahan anaknya menjadi yang soleh-soleh ya. Mek doanya dahsyat doanya. Padahal hanya 2.000. Mudah-mudahan selamat Pak, mudah-mudahan anaknya jalan yang soleh-soleha. Padahal 2.000, itulah sedekah. Sampai ngomong, sampai dengan aku tak duit 5.000 tak gelem Pak. Kim ambil amal di bangir rembang, sampai nanti mobil banyak amal-amal. Dan tatfa'ul bala. Nah, kalau sampai ini perjalanannya ingin selamat gak tabrakan mungkin tahun ya. Sampai sedekah ke lembang masjid 2.000. Insya Allah gak ketabrakan itu. Sing tabrakan paling gak sedekah itu. Goyang-goyang. Jadi artinya sallallahu alaihi kembali kepada hadis Nabi, sallallahu alaihi mintalah kesembuhan kepada Allah.
Famakastu ayyaman, kemudian menang sapa ingsun ayaman ing pirang-pirang pira-pira dino. Sumaji itu muka kali-kali teka sapa ingsun. Fakultu muka matur sapa ingsun kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni syai'an as'alu Allah Ta'ala. Alimni sampean ajari kula syai'an ing sewiji-wiji as'alu kang bakal jaluk sapa ingsun hu ing syai'an Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala. Qala Nabi li maring ingsun, ya Abbas, ya amma Rasulillah, wahai Abbas. Abbas itu pamannya Rasulullah. Ya Abbas, ya amma Rasulillah, wahai Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah. Berarti Sayyidina Abbas itu saudara dengan Sayyid Abdullah, saudara juga dengan Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Nabi, Pak. Saudaranya Sayyid Abdullah, saudaranya Sayyidina Abbas. Tapi yang namanya Abu Lahab itu yang berteman dengan Abu Jahal itu gengsi, Pak. Diajak masuk Islam sing ngajak ponakannya, orangnya blater kok cara sekarang, sudah di atas angin, diajak ponakannya hanya sekedar ponakan ngejak Islam, malu katanya, hingga dia berteman dengan Abu Jahal. Abu Jahal saya pernah nonton di video di YouTube itu, Pak, sampai sekarang kuburannya baunya bikin muntah. Kuburan sampai sekarang berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, 1000 tahun lebih, kuburannya masih baunya menyengat, batuk sampai mual. Abu Jahal, bukan Abu Lahab. Namun berarti dibuktikan oleh Allah sampai sekarang baunya masih keanehan kita, bisa muntah kalau lewat di sebelahnya. Selalu jalu sapa sira Allah ing Allah al-afiyah ing waras fid dunya wal akhirah, ing dalam dunya lan akhirat. Waras di dunia, waras di akhirat. Rawahu Tirmidzi, nyeritakan hadis sapa Imam At-Tirmidzi qala hadisun hasanun sahih. Beliau menyatakan bahwa hadis ini ada hadis hasan dan sahih. Lanjut, wa an Syahr bin Hausab, wa an Syahrin, dan diriwayatkan saking Syahr bin Hausab qala dawuh sapa Syahr ing panganikan qultu li Ummi Salamah. Siapa Ummi Salamah, Pak? Qultu ngucap sapa ingsun li Ummi Salamah maring Ummi Salamah. Ummi Salamah ini yang dijuluk dengan Ummul Mukminin, ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang-orang mukmin. Berarti istri garwane Nabi, istri Nabi. Maka aksaru doa Rasulullah, doa apa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sebagai doa? Doa apa wahai Ummi Salamah yang sering dibaca oleh Rasulullah? Maka aksar doa Rasulullah, doa apa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah? Maksudnya nanya itu ingin dibaca. Idza kana indaka ing dalem lakan ono sapa Nabi indaki ing dalem sanding sira. Karena Nabi itu namanya al-qasmu. Qasmu itu bagi, Pak, gilir, katanya orang Surabaya gilir. Gilir itu bagi orang yang punya istri 2, 3, 4. Malam pertama istri pertama, besoknya sih. Ini namanya al-qasmu atau gilir. Maka ditanyakan oleh sahabat ini, ya Ummul Mukminin, ketika Nabi Muhammad menggilir jenengan hidup tidur dengan sampai dalam artian gilirkan jenengan, apa doa yang paling sering dibaca oleh Nabi? Qalat, maka Ummi Salamah menjawab, karena aksaru doahi, paling banyak yang dibaca, paling sering dibaca oleh Nabi doa adalah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Sampai doanya deretan rentetan doa yang sampai bacalah satu kali, diantaranya sebagai tambahan adalah ya muqallibal qulub sabbit ala dinika. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang bisa membolak-balikkan hati. Yang bisa membolak-balikkan hati ini Allah. Islam dalam artian kadang-kadang sergap ibadah, kadang-kadang satu ketika malas beribadah, bahkan kadang-kadang tidak beribadah sama sekali. Itu hati kita berbolak-balik. Kadang-kadang bis sedekah 50.000 enggak iman,
Kadang-kadang sudah 20.000, mandek 20.000 lek utang-utangan kayak itu pedol lah lumayan nih. Kembali lagi, itu namanya hati kita berulang-ulang berbolak-balik. Kadang dapat hidayah, kadang tidak dapat hidayah. Maka Nabi mengajarkan kepada kita jangan pernah tinggalkan atau sering-seringlah baca hadis ayat ini, apa doa ini, ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, sabbit qalbi, tetapkan hati kami ala dinika, atas agamamu. Karena bisa jadi pagi muslim, sore bisa jadi karena hati berbolak-balik, maka bisa jadi sore murtad. Nauzubillah summa nauzubillah. Dunia artis contohnya, dunia yang bergemilang dengan harta itu kadang-kadang karena calon pasangannya adalah orang Kristen, dia bisa jadi masuk Kristen. Banyak sekali Bapak. Artis-artis itu karena calon suaminya adalah orang Kristen, dia masuk Kristen, ya memang oke. Kemudian setelah itu masuk Kristen sampai sekarang banyak yang tetap Kristen. Dan ada yang sebaliknya. Maka ini adalah siapa yang bisa membolak-balikan hati adalah Allah. Oleh karenanya kita disunahkan, dianjurkan oleh Nabi dalam riwayat ini yang disarankan oleh Ummi Salamah yang diceritakan oleh beliau, Nabi sering sekali membaca ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Ini tujuannya bukan Nabi khawatir tidak tetap hatinya, tapi mengajarkan kepada umatnya sering-seringlah membaca ayat, ya apa? Sering-seringlah membaca doa ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika. Kalau doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya Allah jangan kau selewengkan, jangan kau tergelincirkan la tuzigh qulubana, hati-hati kita ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah aku ya Allah. Sering-seringlah baca itu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah aku ya Allah, kami ya Allah, sekarang kami dalam agama Islam dan tekun beribadah, jangan kau geser, jangan kau tergelincirkan, jangan kau gelincirkan hatiku ya Allah, tetap dalam Islam. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Sering-seringlah membaca doa itu. Kalau bukan ayat seperti ini aja, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik, dibaca setelah sholat boleh. Innaka hamidum majid, ketika akhir sampean paling tidak baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Kalau ingin yang panjang, Allahumma inni a'udzubika, ya Pak, ada doa yang panjang, paling tidak setelah innaka hamidum majid sampean baca ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Ya cara istilahnya, ya Allah tetapkanlah hatiku dalam Islam ini ya Allah. Tetapkan hati sampai meninggal dunia, sampai dicabut, engkau cabut nyawaku ya Allah, tetapkan dalam keadaan Islam. Itu arti kesimpulan daripada ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Kalau sampean hafal ayatnya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Itu dalam ayat, ya Allah tetapkanlah hati, jangan kau gelincirkan hatiku ya Allah terhadap agama, terhadap hidayah yang kau berikan ini. Jangan kau hilangkan hidayah Allah sampai umur atau ajal menjemput kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga dan mudah-mudahan kita semua menjadi umat Nabi Muhammad yang sempurna. Mudah-mudahan kita dan anak-anak kita menjadi ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pasangan hidup anak kita orang yang ahli ibadah, orang yang ahli iman, orang yang ahli Islam, orang yang ahli takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dan semua mereka ahli kita, keluarga kita diberi rezeki yang lancar, rezeki yang halal, bisa ibadah dengan semangat sehingga ajal menyebut kita dalam keadaan status husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.